Pemirsa, Jakarta ternyata memiliki ratusan hektar sawah di Rorotan, Jakarta Utara yang dulunya pernah menjadi sentra penghasil beras tambahan untuk warga ibu kota dan sekitarnya. Hingga saat ini para petani masih menggarap sawah yang dari setiap hektarnya dapat menghasilkan 6 ton gabah. Berikut informasi Anggia Eboni dan Bayu Rustam dalam liputan khusus Sawah Masih Ada di Jakarta. Di tengah pembangunan infrastruktur yang masif, ternyata Jakarta masih memiliki lahan pertanian untuk menghasilkan pangan. Meskipun luas lahan pertanian semakin sempit, para petani di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara masih giat bekerja. Rorotan merupakan salah satu wilayah yang memiliki lahan pertanian paling luas di Jakarta. Lantas apa upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mempertahankan sawah dari penggerusan lahan akibat pembangunan ibu kota? Liputan khusus berikut ini akan membahasnya untuk Anda. Jakarta identik dengan permukiman yang padat, pembangunan infrastruktur, hingga gedung pencakar langit yang menjulang. Namun, siapa sangka, di ibu kota Indonesia ini masih ada warga ibu kota yang mengandalkan hidupnya dari bertani di sawah. Anda tak percaya? Coba saja datang ke Jakarta Utara. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Utara mencatat masih ada sawah seluas 384 hektar yang tersebar di 2 kelurahan, yakni Rorotan dan Marunda. Rorotan memiliki lahan terluas, yakni 359 hektar. Sayangnya, dari 384 hektar, hanya 5% yang menjadi milik warga. Selebihnya sudah menjadi milik BUMN atau perusahaan swasta. Ada, tapi sangat sedikit sekali. Persentasenya kecil lah, dari sekian ratus hektar tadi cuma 5% yang dimiliki oleh masyarakat. Selebihnya dimiliki oleh korporasi, antara lain ya BUMN kita, ya Bulog, dan ada perusahaan swasta. Rita membeberkan peran pemerintah dalam melestarikan sawah yang digarap petani Jakarta Utara, salah satunya dengan memberikan penyuluhan. Tentunya kita sesuai dengan bidang tugasnya ya, kita membina dalam hal produktivitasnya. Jadi bimbingan teknisnya yang kita intensifkan, kita punya petugas, Mbak. Jadi kita punya petugas penyuluh, kita punya pengamat hama, karena memang masalahnya di hama. Jadi petugas pengamat hama itu dia selalu memantau bersama dengan masyarakat tentunya. Kemudian ada juga dukungan teknis dari pemerintah pusat. Itu masih ada, namanya Balai Teknologi Pertanian, itu juga ada bantuannya. Saat ini ada sekitar 200 petani yang menggantungkan hidup dari bertani di Rorotan. Mereka terbagi dalam 10 kelompok petani.
Masing-masing kelompok diberikan penyuluhan dan bibit oleh pemerintah. Namun ternyata hal itu dirasa tak cukup. Ya kalau dari pertanian gitu ya, yang suka dibagi itu benih gitu. Ya, terutama kita seringkali dikasih penyuluhan gitu tentang hama. Gitu. Sementara ini kita yang sering dikasih ya racun-racun tikus, ya terutama benih dah gitu yang sering dibagi. Ya sebenarnya sih kalau belum cukup sih Bu gitu, kita pengennya sih ya obat gitu. Asmat menyatakan pembagian pengelolaan lahan di Rorotan tergantung dari kemampuan masing-masing petani. Ya kan kalau lahan itu, pembagian lahan itu kan udah secara alami Bu, masing-masing ya ada yang 1 hektar, ada 1 hektar, ada yang 2 hektar, nggak rata gitu, tergantung kemampuannya masyarakat. Karena modal kan cukup gede. Gitu. Kalau yang nggak ada juga dia nggak bisa maksain kan, modal antar padi nggak keurusan gitu. Nah, terutama dari modalnya, ya kebanyakan ya 1 hektar lah kita ambil rata-rata. Modalnya ya kita ambil rata-rata 6 jutaan kali 1 hektar. 6 jutaan. Varietas 30, soya dengan ajuan dari pertanian, Teherang, itu kebanyakan itu 30 gitu. Mayoritas petani adalah warga asli Jakarta. Namun ada juga pendatang seperti Aepudin. Petani asal Subang, Jawa Barat ini mengaku senang menggarap lahan di Rorotan karena biaya sewa yang murah. Senang bertani di sini karena nggak terlalu besar biayanya, nggak kayak di Jawa Barat gitu. Kalau saya kan di Jawa Barat nggak punya lahan, jadi per hektar sewanya lebih dari 10 juta gitu per musim. Kalau di sini kan cukup 3 juta lah kurang lebihnya gitu. Penghasilan sama. Ya alhamdulillah buat kebutuhan sehari-hari cukup. 10 tahun mengais rezeki di Rorotan, Aepudin memiliki harapan khusus kepada Pemprov DKI Jakarta. Harapannya ya kalau saya mohon ke Dinas Pertanian atau itu Pak Pemda setempat masalah bantuan pupuk obat-obatan gitu dipenuhi ya. Nah terus yang paling utama yaitu supaya bisa dipertahankan wilayah sawah sini. Asmat dan Aepudin adalah 2 dari ratusan petani yang menggantungkan hidup dari sistem sewa lahan bagi hasil. Jika berhasil panen, para petani wajib membayar sewa 3 juta per hektar. Nah, biasanya dari 1 hektar sawah dapat menghasilkan sekitar 5 hingga 6 ton gabah. Namun jika gagal, maka mereka tak perlu mengeluarkan uang sewa. Dahulu, Rorotan merupakan sentra penghasil beras tambahan untuk kebutuhan di Jakarta dan sekitarnya. Namun kini, jumlah luasan sawah di Rorotan terus berkurang akibat pembangunan perumahan dan gedung perkantoran. Terkikisnya lahan pertanian di Jakarta dari tahun ke tahun merupakan konsekuensi dari pembangunan suatu wilayah. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah mengatur bahwa lahan pertanian berkelanjutan tidak boleh dikonversi. Semoga saja undang-undang ini dapat melindungi petani dan sawahnya agar tetap bertahan di tengah himpitan pembangunan ibu kota.